Wak, jadi cerita yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Abang, Wak ya. Nah, pengalaman horor yang dialamin sama Abang ini terjadi ketika dia kelas 2 SMP pada tahun 1988. Lama kali. Nah, Abang ini menghabiskan masa sekolahnya di Kepulauan Riau, Wak. Dan di sana juga lah kisah horor ini terjadi. Nah, jadi ceritanya waktu itu saat liburan sekolah, Abang dan juga teman-temannya berencana untuk pergi liburan bersama-sama ke salah satu pulau yang kita sebut aja lah namanya Pulau A ya. Kalau aku sebut nama pulau ini pasti semua orang Kepri tahu ini pulau di mana. Tapi yang jelas pada waktu itu mereka pergi liburan di sana 5 orang, Abang, Nuri, Adi, Iksan dan Lina. Nah, mereka berlima memilih Pulau A ini untuk berlibur karena kebetulan di rumah itu juga lah rumah Nuri ini berada. Jadi biar bisa sekalian main ke rumahnya Nuri lah gitu, Wak. Nah, karena pada saat itu belum ada kapal feri, Wak, mereka berangkat dari pelabuhan menuju ke Pulau A. Ya, misalnya Pulau A ini menggunakan kapal motor yang hanya bisa muat 8 sampai 10 orang penumpang aja. Dah. Berangkatlah itu mereka kan jam 7 pagi sampai di Pulau A ini sekitar jam 11 siang. Nah, sesampainya di sana, Wak, mereka pun langsung menuju ke rumahnya Nuri yang berada di pinggir laut, tepatnya di kawasan hutan bakau. Nah, karena rumahnya Nuri ini berada di kawasan hutan bakau, Wak, rumahnya ini pun didesain dengan bentuk rumah panggung tuh kalian kan yang tinggi sekitar 3 meter tuh, 3 meter dari tanah. Nah, kayak gitulah keadaan rumahnya si Nuri. Dah. Sampai di sana mereka pun bersalaman dengan ibunya Nuri dan juga menyimpan barang-barang bawaan mereka, dan mereka lanjut berkeliling untuk melihat lingkungan sekitar di rumahnya Nuri. Dan disitulah Abang ini baru sadar ternyata daerah tempat tinggalnya Nuri ini sepi kali, Wak. Bahkan kata Nuri cuma ada 17 kepala keluarga aja yang tinggal di kampung aku nih. Dan rumahnya Nuri dengan tetangganya terdekat, Wak, jaraknya berapa? 1 kilo atau kalian bukan kiri kananan 1 kilo. Tapi, Wak, meskipun wilayah itu masih sangat sepi dan juga jarang penduduk, bisa dibilang setiap harinya sekitar rumahnya Nuri ini ramai orang, Wak. Kenapa? Karena bapaknya Nuri seorang pengusaha arang, atau warga sekitar nyebutnya itu sebagai toke arang gitu. Nah, bapaknya ini punya 5 pondokan terbuka, Wak, untuk tempat pembakaran arang yang letaknya hanya berjarak sekitar 500 meter lah dari rumah utama. Nah, selain menjadi toke arang, Wak, bapaknya Nuri ini juga jadi toke ikan. Beliau punya 10 kapal motor tuh yang biasa digunakan untuk melaut. Nah, dengan bisnisnya itu setiap hari di sekitar rumahnya Nuri ini pun ramai kali sama karyawan-karyawan bapaknya. Nah, singkat cerita, malam pun tiba dan pada saat itu Abang dan teman-temannya sebenarnya nggak ada agenda apa-apa, Wak. Tapi waktu dengar bapaknya Nuri ini bilang kalau setelah Isya akan ada pasar malam di kampung sebelah, mendadak mereka semua bersemangat dan pengen kali datang ke sana. Bapak Nuri bilang, tapi jarak kampung sana tuh agak jauh kali, nak, 8 kilo dari sini katanya. Kebetulan Bapak nggak bisa ngantar pula, soalnya habis maghrib Bapak ada ini mau ngantarin barang ke gudang. Ya udah Pak, nggak apa-apa Om, kami jalan kaki aja, kata kawan-kawannya ini. Beneran kalian mau jalan kaki malam-malam gini loh, nak, kata bapaknya kan. Ya nggak apa-apa Om, mumpung lagi liburan daripada cuma di rumah aja, kata Nuri juga. Ya udah, yang penting kalian hati-hati di jalan ya, kata bapaknya. Oh ya Om, siap, kata kita. Hati-hati ya Pak ya, kata oke. Nah, selepas maghrib, Wak, Abang, Kak Lina, Nuri, Adi sama Iksan berlima berkawan lah, langsunglah berpamitan ke ibunya Nuri untuk pergi ke pasar malam yang jauh kali ini, 8 kilo. Dulu kan belum ada motor, belum banyak, Wak. Dan jalan yang mereka lewati pada saat itu belum juga diaspal, masih berupa macam ini jalan tanah gitu loh, Wak, dengan lebar sekitar 4 meter. Nah, terus kiri kanannya jalan itu ditumbuhi ilalang dan juga pohon-pohon lebat. Malam itu, Wak, langit cerah kali, kata Abang, cerah kali Nadia. Sampai-sampai mereka nggak ada yang nyalain senter, Wak, karena udah cukup jalan itu diterangin sama cahaya bulan. Dah, jalan lah itu mereka kan. Sepanjang jalan mereka saling bercerita, bercanda dan tertawa. Seru kali lah perjalanan mereka waktu itu. Sampai akhirnya, Wak, suasana pun mendadak berubah nih ketika Abang merasa ada hawa dingin yang tiba-tiba berhembus sampai membuat dia merinding. Abang pun langsung mengeluarkan sarung yang dia bawakan dan juga menggunakannya sebagai pengganti jaket. Nah, dipakai sejuk malam ini, Wah. Terus nggak lama kemudian langkah mereka ini terhenti ketika Kak Lina tiba-tiba dia mematung dan berkata dengan suara agak bergetar. Kak Lina bilang, kalian lihat nggak yang di sebelah kiri itu, yang di atas ilalang tuh loh, itu apa ya, Wak? Katanya. Nah, mendengar pertanyaannya Kak Lina, Wak, sontak mereka pun langsunglah mengalihkan pandangannya ke arah kiri itu. Dan betul aja, Wak, dari jauh mereka melihat di atas ilalang itu ada bayangan putih yang bergerak secara perlahan. Dah,
Nah di situ Nuri bilang, oh itu bayangan pohon itu, Wak, pohon yang ada di balik ilalang tuh udah biasa kami lihat, itu nggak ada apa-apa kok. Udah lanjut jalan lagi, kata Kak Nuri. Adalah mereka lanjut jalan lagi kan, Wak. Nah karena mereka udah mulai agak takut, kali ini mereka jalannya sambil gandengan tangan tuh dan juga membaca doa. Sembari mereka berjalan, abang yang waktu itu penasaran kali, dia balik lagi nengok ke kiri ke arah ilalang tadi. Dan ternyata bayangan putih yang tadi mereka lihat itu masih ada, Wak. Bahkan nggak cuma satu. Pertama kan satu mereka tengok kan, sekarang udah nggak satu lagi, jadi nambah 3 atau kalian. Dan lebih seramnya lagi, entah kenapa abang ini seperti melihat bayangan itu tuh macam melompat-lompat gitu loh, Wak. Dan makin lama posisinya makin dekat sama rombongan mereka. Di situ abang, aku merinding tiba-tiba. Di situ abang pun makin ketakutan kan. Ditarik tangan Kak Lina, Kak, bayangan tadi, Kak, kata. Nah mendengar abang yang ketakutan, seketika rombongan itu pun kembali menghentikan langkah mereka dan sama-sama nengok lagi nih ke kiri. Dan pas mereka tengok, Wak, mereka langsung dibuat kaget karena bayangan yang semulanya itu terlihat jauh kali kan, tiba-tiba sekarang jaraknya jadi dekat, cuma tinggal 100 meter aja dari mereka, Wak. Nah yang tadinya abang nengok ada 3 bayangan, pada saat itu waktu mereka berhenti nengok ke kanan ke kiri lagi, mereka melihat udah jadi berapa? 7 bayangan tuh, Glenn. Dan yang bikin makin seram lagi, bayangan-bayangan itu tuh macam mau ngikutin mereka gitu loh, Wak. Nanti kalau misalnya mereka jalan, bayangan itu pun jalan. Kalau mereka berhenti, bayangan itu pun berhenti. Nah karena jarak yang semakin dekat ini, bayangan itu juga terlihat makin jelas juga lah. Dan bayangan-bayangan itu tampak macam lagi bebaris, Wak. Bebaris, satu ada di depan nih, terus nanti yang lainnya berjejer tuh, di bawah 2 baris kan, 2 baris, ke belakang. Ngelihat itu abang sama kawan-kawan makin ketakutan lah, Wak. Adi, kawan yang paling penakut ini, bahkan udah sampai nitiin air mata, nangis dia, Wak. Di situ laki-laki loh, padahal nangis, takut kali situ. Dan di momen itu juga Nuri pun mencoba mencairkan suasana dengan berkata, udah Wak, nggak apa-apa, mereka nggak ganggu kok, udah kita lanjut jalan lagi aja, udah gandengan tangan yuk, gandengan tangan pelan-pelan tapi jangan lari ya, katanya sebentar lagi kita sampai, kata Nuri. Dan mendengar Nuri ngomong gitu, mereka pun ngangguk aja kan, ya Wak, udah lanjut lagi di perjalanan. Nah pada saat itu abang nih memang udah takut kali, Wak. Ada takut kali aku, Nadia. Tapi aku juga penasaran, apa sebenarnya lagi ngikutin kami itu? Beneran cuma bayangan atau sosok yang lain ini? Saking penasarannya, Wak, diam-diam abang pun meliriklah bayangan-bayangan itu melalui sudut matanya. Dan betapa terkejutnya abang pada saat dia melihat bayangan-bayangan itu terus melompat mengikuti rombongan mereka. Dan jaraknya bukan 100 meter lagi, Wak, makin dekat lagi. Dan jumlahnya terakhir berapa? 7. Sekarang makin banyak. Aduh, kenapa aku ngebayangin nih seolah-olah ada samping aku, coy. Dah nengok makin banyak tuh makin penasaran sih abang kan. Abang pun langsung memberanikan diri buat noleh langsung dan memperhatikan mereka dengan seksama. Dan kalian tahu di momen itu dengan sangat jelas abang melihat bahwa bayangan putih yang mengikuti mereka itu ternyata bukanlah bayangan pohon. Ya, bisa kalian tebak itu apa ya kan pasti? Itu adalah pocong yang terus melompat menghampiri rombongan abang. Ikut dah. Dan pocong-pocong ini jumlahnya makin banyak, Nadia, katanya ada sekitar 13 pocong berjejer makin dekat. Aku tengok, jarak bukan 100 meter lagi, Nadia, udah semacam 10 meter aja gitu dari rombongan si abang. Dan pada saat abang betul-betul ditengoknya langsung tuh, abang langsung gak bisa gerak, Wak. Kaki macam ketahan gitu, lemas sekali aku, Nadia, kata si abang. Nah melihat abang yang udah agak-agak oleng gitu kan, Kak Lina sama Ihsan pun refleks langsung dipegang kedua tangannya si abang ini. Lalu dengan suara lirih dan bergetar abang bilang, Kak, pocong tuh, pocong, Kak. Nah mendengar ucapan abang itu, sontak langkah mereka pun kembali terhenti lagi, Wak, dan langsung menengok lagi ke kiri. Dan betul, Wak, tampak pocong-pocong itu sedang berdiri di atas rimbunan ilalang yang hanya berjarak 5 meter aja dari mereka. Makin dekat, Wak, Dan dari posisi sedekat itu mereka bisa melihat dengan jelas pocong-pocong itu betulan pocong, bukan bayangan lagi dong. Dan yang anehnya, Wak, seluruh bagian tubuh pocong-pocong itu tertutup kain semua sampai kepala. Wajahnya nggak kelihatan, ketutup, masih kebungkus. Cuman memang kain kafan yang menyelimuti tubuh pocong-pocong itu tampak agak lebih gelap dan lebih hitam lagi itu di bagian wajahnya, Wak. Di bagian wajahnya aja tapi agak gelap, tapi masih ketutup gitu. Kebayang kalian kan? Dan di saat yang bersamaan juga, Wak, muncullah itu bau gosong nyengat kali. Nah mengetahui bahwa mereka ini betulan lagi diikutin sama barisan pocong, barisan pocong, rombongan abang pun udah hancang-hancang mau lari nih, Wak. Tapi sayang mereka semua udah terlalu lemas untuk bergerak dan hanya mampu udah terduduk aja mereka di atas tanah tuh.
Nangis semuanya, nangis, peluk-pelukan lah gitu, pegangan tangan saking ketakutannya. Tapi sayangnya pocong-pocong itu nggak kunjung menghilang, Wak. Tidak, mereka malah bergerak makin dekat lagi ke rombongan abang. Dan jumlah mereka nggak 13, Wak, makin banyak lagi, sampai-sampai abang ini udah nggak sanggup lagi buat ngitung ada berapa pocong waktu itu. Nah, dia mungkin lebih dari 20 itu kata abang. Ya Allah, kebayang gak sih kalian gimana seramnya dikepung sama barisan pocong sebanyak itu, ha? Aku jujur aku mau bilang sama kalian, aku dari tadi merinding kali, sumpah. Gak tahu, aku gak pernah kayak gini kau, merindingnya sampai ke badan-badan semuanya. Aduh, masih panjang lagi nih, udah. Aku tidak takut, aku seperti Umar. Udah tua. Suasana malam yang semula hening pun langsung pecah dengan suara teriakan Adi yang menangis ketakutan. Adi yang paling penakut tadi tuh, ha? Dan beberapa saat kemudian barisan pocong itu sampai tepat di hadapan mereka. Wah, mereka lagi terduduk semuanya. Pocong tuh dari 5 meter mendekat sampai di hadapan mereka. Abang sama kawan-kawannya pun langsung dipejamin matanya semuanya kan, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani melihat ke arah pocong-pocong itu. Lalu tiba-tiba, Wak, dari jarak yang sangat dekat terdengar ada suara orang mendengus keras. Tahu kalian mendengus keras? Macam suara orang lagi tarik napas yang tapi ketahan tuh. Suara dengusan itu, Wak, kemudian diikuti oleh rintihan yang sangat dalam dan menyedihkan. Bisa nggak kalian bayangin? Suara rintihan yang kayak sedih kali gitu, ha? Dan samar-samar abang mendengar rintihan itu berkata, Tolong bukakan tali saya, katanya. Allah. Nah, meskipun abang mendengar permintaan tolong itu, abang gak berani ngedongain kepala, Wak. Masih nunduk aja itu, ngeringkuk sambil berangkulan sama kawan-kawan yang lain, ya kan. Kawan-kawan yang lain dah ada bergetar juga, ketakutan semua itu. Dan gak lama kemudian tiba-tiba muncul, Wak, cahaya macam kilat menyambar dar gitu kan. Dan diikuti suara teriakannya si Ihsan. Dengan suara parau Ihsan yang bilang, Wak, udah hilang, Wak, mereka udah hilang, katanya. Nah, mendengar teriakannya Ihsan, rombongan itu pun langsung berani ngedongain kepala. Dan betul, Wak, pocong-pocong tadi yang banyak kali itu udah lenyap entah kemana, menyisakan abang, Ihsan, Nuri, sama Kak Lina. Adi juga yang berangkut tuh. Syok mereka masih terdiam tuh. Dan dengan suara terpatah-patah abang pun bertanya, Wak, kalian ada dengar nggak tadi? Tadi tuh pocong tuh bilang apa? Kata si abang kan. Nah, Adi, Nuri sama Kak Lina saling tatap-tatap, Wak, kebingungan mereka. Cuman Ihsan aja yang nganggu. Ya Wak, aku dengar kayak orang minta tolong gitu nggak sih? Katanya kan. Jadi yang dengar cuma Ihsan sama abang. Nah, mendengar Ihsan ngomong itu, Kak Lina pun langsung nampilin, udah Wak, udah nggak usah dibahas lagi. Mereka udah nggak ada kok, udah kita lanjut jalan aja lah lagi, katanya. Tapi kali ini bukannya lanjut jalan, Wak, mereka justru lari langsung tuh birit-birit. Macam udah nggak tahan lagi ada di tempat itu lama-lama, ha? Takut pocong tuh datang lagi, Wak, pasukan deh kan. Lari, Wak, itu tengah malam, Wak. Sampai akhirnya setelah jauh berlari mereka pun kecapean, ya kan. Mereka memilih lah untuk beristirahat sejenak tuh. Nah, di sekitar tempat mereka beristirahat, Wak, ada kebun sukun, ya, kebun sukun. Dan kebun itu dibelah sama parit besar berisi air yang memang jernih kali dan lebarnya sekitar 2 meter lah. Nah, tempat abang dan kawan-kawannya beristirahat ini berada tepat di samping parit itu. Kebayang kalian ya? Ini kebun pohon sukun, parit. Nah, mereka di sini nih, gitu ya. Nah, sambil beristirahat, Adi bertanya ke Kak Nuri, tempatnya masih jauh nggak, Wak? Enggak, paling 1 kilo lagi nyampe kita nih. Wah, alhamdulillah bagus lah, udah dekat kita berarti ya. Iya, makanya nggak usah buru-buru kali, istirahat dulu aja lah kita, katakan. Nah, setelah kurang lebih 10 menit mereka beristirahat di sana, mereka pun bergegas lagi untuk lanjut jalan lagi. Tapi, Wak, belum sempat lagi mereka jalan dan mereka kembali lagi dikejutkan dengan Adi yang tiba-tiba berteriak, wah, katanya. Sontak kawan-kawan pun langsung nengoklah ke arah si Adi kan. Dan bisa kalian tebak apa yang dilihat sama abang dan kawan-kawannya pada saat itu? Pocong lagi, Nadia? Bukan. Ada lagi tuh yang lain, Wak. Di momen itu lagi-lagi mereka ketakutan ketika melihat kedua tangannya si Adi ini, ya. Kedua tangannya Adi terlilit rambut yang sangat panjang. Terlilit, dan gak cuman itu aja, Wak. Di belakang tubuhnya Adi ini berdiri sesosok perempuan dengan pakaian serba putih, lagi senyum menyeringai dengan mata terbelalak merah ke arah mereka. Ini Adi di
depannya di tangannya dililit sama rambut si ceweknya. Astagfirullah, Bajang, kata mereka. Tau kalian Bajang tuh apa? Kata si abangnya, Bajang tuh sejenis kuntilanak gitu loh, Wak. Dan Bajang ini memang dikenal suka bergelantungan atau terbang di atas pohon yang daun-daunnya lebar. Contohnya apa? Pohon sukun tuh lah. Dan selain itu juga mereka suka tempat yang lembab dan berair. Dan katanya juga Bajang ini memang menghuni pulau-pulau yang ada di sana. Nah pas kali kan Wak, tempat abang sama kawan-kawannya apa ini kan beristirahat di samping paret tuh. Samping paret ada kebun sukun pula yang daunnya lebar-lebar. Situlah markas dia. Wah Bajang, ya Allah Bajang, gitu kan. Melihat sosok Bajang yang sedang melilit tubuh Bang Adi tadi, Kak Lina pun seketika berteriak dan mengajak mereka semua berdoa. Wah ayo Wak, doa semuanya, doa, cepat baca doa apa aja yang kalian tahu, baca, katanya. Dan saking takutnya Wak, mereka semua memejamkan mata sambil terus berdoa. Dan doa-doa yang mereka lantunkan ini bersaut-sautan gitu loh Wak, nggak yang seragam gitu, tidak. Doa semua dengan suara teriakan dan juga suara tangisan. Gegara si Adi juga ketakutan kali ya kan. Nah pas denger Ihsan berteriak kayak gitu, mereka pun langsunglah membuka mata dan menyadari bahwa si Bajang itu sudah menghilang. Tanpa ngangengong lagi kan, Ihsan pun langsung ditarik tangannya si Adi dan mereka pun langsung lari pontang-panting dengan sisa tenaga yang mereka punya. Ya Allah, ya Robi, Bajang. Tadi dah pocong, habis tuh Bajang. Ada lagi, dengar dulu Wak ya. Ntar lu minum aku dulu. Nah adalah tuh singkat cerita, mereka pun sampailah itu di pasar malam kan. Acaranya meriah kali katanya, banyak yang jualan berbagai jajanan, ada juga wahana permainan, ada juga lomba karaoke malah Wak. Tapi mau sebagaimanapun serunya pasar malam itu, setelah mengalami teror horor di perjalanan tadi, itu ya abang dan kawan-kawan udah nggak mood kali kan buat main. Mereka malah lebih penasaran tentang hantu-hantu tadi dan bertanya sama si Nuri, Nuri di sini nih memang sering ada penampakan ya, kok bisa sih kita dicegat sama pocong sebanyak itu? Jujur aku juga nggak tahu kenapa bisa ada pocong sebanyak itu tadi Wak. Sebelumnya nggak pernah lo ada kejadian kayak gitu, kata Nuri kan. Betulan kau, aku kira di sini memang banyak pocong. Enggak, kalau soal pocong tuh jujur aku baru pertama kali itulah ngalamin. Kalau Bajang ya Wak ya, kalau Bajang dia memang usil. Kalau ada yang lemah, ada yang lagi ketakutan, suka tuh digangguinnya. Tapi katanya dia nggak ada maksud jahat, Wak ya, cuma iseng aja, kata Nuri. Mau dia cuma iseng Wak ya, namanya diisengin hantu, tetapnya nggak ada lucu-lucunya. Ah udahlah, udah. Yang penting kan kita semua udah aman. Sekarang udah beli jajan aja lah kita, yuk, katanya. Udah dong. Mereka pun mencairkan suasana dengan membeli mie dan es cendol katanya. Nah selama di pasar malam itu masing-masing dari mereka pun berusaha Wak untuk mencairkan suasana dengan bercanda dan juga membeli berbagai jajanan yang ada di sana. Tapi ya kan mau gimana pun mereka berusaha tetap ceria dan menikmati pasar malam itu. Nyatanya perasaan takut dan juga kaget akibat teror tadi pun masih belum bisa hilang. Ya iyalah Wak, keseruan malam itu tuh tidak membuat kekhawatiran mereka bisa hilang gitu aja, nggak mungkin. Yang ada mereka justru resah dan bingung, gimana cara kami pulang nanti ya kan. Mau nggak mau kan lewat jalan yang sama lagi tuh. 8 kilo pula, 8 kilo Wak. Ya Allah, macam dari sini ke Pakuwon Mall lah, 8 kilo jauh kali. Dan tentu aja mereka udah nggak mau lagi lewat jalan yang sama seperti yang mereka lewati waktu berangkat tadi Wak. Akhirnya Kak Lina pun nanya, Nuri kamu